Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang saat ini baru menjabat kurang lebih 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan yang saya hormati dari Maluku Satu Rasa, terima kasih untuk kesediaan bersaudara semua. Di sini pertama-tama saya mau sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Maluku yang saat ini yang dijabati oleh Purnawirawan Jenderal Murad Ismail, yang notabene adalah bekas Kakor Brimob, saya menegaskan kepada Ketua KPK selaku penegak hukum dan mantan hakim yang sangat mengerti tentang hukum, saya meminta agar Bapak bisa menerima kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup persatuan, hidup. Bahwasanya kami dari ras Melanesia datang ke sini untuk mempertanyakan kualitas ataupun legal standing dari KPK itu sendiri, agar bagaimana KPK bisa memanggil Pemprov Maluku untuk memeriksa terkait dengan penyelewengan anggaran yang sebagaimana sudah dikatakan oleh rekan-rekan saya tadi terkait dengan salah satu rumah sakit di Kota Ambon terletaknya di Kudamati, yang hari ini beliau telah mengajukan banding dan beliau menang 4 kali dalam proses hukum tersebut. Dan dari Pemprov sudah menyepakati bahwa mereka harus membayar ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut. Tetapi hari ini kawan-kawan, Pemprov Maluku sengaja memperbaikkan anggaran tersebut. Akhirnya kami datang ke sini untuk mempertanyakan bahwasanya apakah KPK ini bagian dari pemberantasan korupsi atau bagian dari penyelamatan korupsi. Betul kawan-kawan? Maka dari itu kami datang untuk menantang KPK agar supaya merebut kembali kepercayaan masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Maluku, supaya melihat apakah KPK ini masih independen atau tidak, apakah KPK ini berpihak kepada masyarakat atau tidak, ataukah KPK ini hanya berpihak kepada kaum-kaum oligarki, kepada kaum-kaum diktator, kepada kaum-kaum tikus-tikus berkasi yang bergentayangan di Republik ini, yang merugikan rakyat Indonesia, terkhusus masyarakat Maluku. Betul kawan-kawan? Betul. Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama rasa hormat dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Maluku Satu Rasa yang kemudian atas keterpanggilan nuraninya hari ini kita datang di tempat ini, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi tuntutan-tuntutan kita, yang dimana telah terjadi ada dugaan korupsi yang kemudian hari ini kami dari keluarga besar Maluku Satu Rasa ingin menyampaikan apa yang kemudian menjadi polemik, apa yang kemudian menjadi tuntutan kami. Bahasanya jauh di Maluku sana
Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ada upaya yang kemudian dimainkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Telah terjadi ada dugaan korupsi yang itu kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian atas penyelesaian ganti rugi lahan di salah satu rumah sakit, tepatnya di Maluku. Untuk itu kami menyampaikan yang pertama, setinggi-tingginya rasa terima kasih kepada abang-abang kepolisian yang pada siang hari ini mengawal aksi demonstrasi kami, dan juga kami sampaikan kepada pucuk tertinggi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bila mana hari ini kami datang di tempat ini, saya perlu sampaikan bahwa kami yang kemudian tergabung di tempat ini datang karena atas keterpanggilan nurani kami, Bapak Ibu saudara sekalian. Maka daripada itu perlu kemudian ada etiket baik yang perlu saya sampaikan di awal aksi kami. Harus adanya ruang dialog daripada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kemudian bertemu dengan kami pada siang hari ini untuk mengatur jalannya aksi kita pada siang hari ini. Perlu juga kami sampaikan testimoni singkat atau prolog daripada duduk persoalan itu. Untuk itu kami mengundang salah satu perwakilan yang kemudian mengetahui persis anggaran ganti rugi lahan Rumah Sakit Haulusi, sehingga hari ini kami ingin mendesak KPK untuk kemudian mengintervensi pemerintah Provinsi Maluku, memanggil dan memeriksa terkait dugaan korupsi di batang tubuh pemerintah Provinsi Maluku serta hanya minta Melaka. Oleh karena itu, saya menantang Ketua KPK untuk memberikan citra dan nama baik KPK agar KPK bisa dipercaya lagi oleh rakyat Republik Indonesia ini, dan khususnya masyarakat Maluku yang ada di Indonesia ini. Kepada Ketua Bidang Penindakan, bahkan Ketua Bidang Pencegahan, saya menghimbau bahwa hal ini menjadi perhatian khusus bagi bapak-bapak di dalam sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena hukum di Indonesia sekarang sudah mulai menunjukkan bahwa hukum adalah panglima. Setuju kawan-kawan? Tidak ada satupun manusia di Indonesia ini yang terbaik terhadap hukum. Semua orang di mata hukum adalah sama, equality before the law. Dan siapapun dia, entah itu dia bekerja sentral atau dia siapapun, saya menantang KPK untuk segera memanggil dan memeriksa. Apabila bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu, apabila tuntutan kami ini tidak terpenuhi, maka kami akan menurunkan 1000 pasukan untuk menuntut KPK yang tidak ada taringnya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Ketua KPK selaku pimpinan tertinggi di KPK Republik Indonesia ini agar melihat dan bisa menerima kami untuk menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan kami. Terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwa kami menantang pucuk pimpinan tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, bila mana masih punya integritas, masih mempunyai hati nurani, maka mari datang dan kemudian fasilitasi kami. Sekali lagi, fasilitasi kami untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini dengan Pemprov Maluku itu sendiri, untuk tetap menjaga ritme dan juga aksi kita pada siang hari ini. Saya mengundang rekan juang saya, Bung Aju, untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. pemberantasan korupsi dan nepotisme tidak mampu didorong dan diselesaikan di dalam
sudah mempunyai legal standing yang kuat, yang artinya sudah ada akta notaris yang dimana mengatur kesepakatan membayar dan sudah dibuktikan dengan membayar pertama. Kemudian harusnya di dalam angka 5 akta notaris bahwa bebas harus membayar selama 3 kali, yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022. Tapi hanya membayar 1 kali, artinya sudah 5 tahun persoalan ini ketika mendapat legal standing di dalam kasasi pun dimenangkan. Tetapi kami menduga bahwa ada indikasi korupsi penyalahgunaan dana ini di Batang Tubuh Pemprov Maluku. Sepakat Pak Saudara Maluku? Hari ini Pak, saudara-saudara, kita datang ke sini tidak untuk camping. Saya mengimbau kepada saudara-saudaraku, rapat ke sini saudara-saudara. Bila mana kemudian tidak ada itikat baik dari pimpinan pemberantasan korupsi, maka apa saudara-saudara, kita lawan, sepakat lawan saudara-saudara. Maluku hari ini selalu menderita, kami di timur selalu menderita. Hasil kekayaan alam kami diambil, kontribusi kami 30% kepada negara. Tetapi hari ini di dalam penetapan peraturan Presiden nomor 63, Maluku masuk dalam penetapan daerah tertinggal dengan penyumbang stunting. Dan asal bapak-bapak kepolisian dan warga DKI Jakarta mengetahui bahwa rumah sakit Haulusi merupakan tumpuan dari bangsa Maluku yang hari ini bernaung dalam menuntut hak-hak kesehatan. Bila mana kemudian ahli waris memboikot lalu mengancam ruang hidup, ruang kesehatan masyarakat, apa pula yang dikatakan bahwa asas keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi kemudian dilanggar di Batang Tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepakat kawan-kawan? Apa yang baik dengan humas? Humas ini tidak mampu untuk kemudian menjamin persoalan ini akan kemudian mendapat titik terang. Kami meminta kepada pimpinan, direktur penindakan untuk harus bertemu dengan kita. Sepakat kawan-kawan? Kalau hari ini kemudian tidak diakomodir, tidak difasilitasi, maka kami pastikan kami akan memboikot dari pemberantasan korupsi yang konyol ini kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Maka itu kami meminta cooperation, kerjasama dari pihak kepolisian untuk bagaimana memberitahukan kepada pihak KPK bahwa hari ini kami sedang darurat. Pasalnya rumah sakit Haulusi merupakan rumah sakit sentral yang dimiliki oleh Provinsi Maluku. Ini artinya bila mana ahli waris memboikot rumah sakit dikarenakan hak-haknya tidak kemudian diberikan, memainkan mata dengan Pemprov Maluku, maka kami akan turun dengan 1000 masa untuk mendorpadu ini, katakan. Betul kawan-kawan? Oke, mungkin itu saja yang pernah saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk orator Kakanda Aju, bahwa jauh daripada lubuk hati kami masih mengamini bahwa perjuangan kami jauh sampai dengan di tempat ini atas restu leluhur kami. Untuk itu kami tegaskan beribu kali kepada pucuk tertinggi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, jangan coba-coba untuk kemudian berkedip mata dengan sekelompok orang yang kemudian ingin memenangkan persoalan itu secara sepihak, bahwa sudah kemudian disampaikan atas pembangunan rumah sakit yang kemudian harus terlebih dahulu
dipenuhi hak daripada masyarakat, yaitu ganti rugi. Namun sampai dengan saat ini hanya sebatas janji yang kemudian disampaikan oleh Pemprov Maluku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sudah ada pada nota kesepakatan sampai dengan bukti akta notaris sudah terlampir bahwa Pemprov Maluku bersedia untuk kemudian membayar ganti rugi. Namun pembayaran ganti rugi itu baru sebagian kecil yang kemudian diberikan kepada pihak yang kemudian haknya telah dirampas. Kurang lebih masih ada 39 miliar yang kemudian harus dipenuhi, harus diganti, karena itu kemudian menjadi hak masyarakat Maluku yang kemudian haknya dirampas secara sepihak oleh Pemprov Maluku itu sendiri. Kami kemudian mengamini bahwa perlu adanya evaluasi secara menyeluruh di dalam tubuh Pemprov Maluku itu sendiri, karena mungkin ini hanya sebatas persoalan yang kemudian masih ada begitu banyak persoalan yang terjadi di Maluku sana. Untuk itu saya perlu sampaikan kepada abang-abang kepolisian, mohon untuk segera membuka ruang kepada pihak yang ada di dalam gedung. Ya, saya ingatkan, tolong kemudian memfasilitasi dengan pihak yang ada di dalam gedung untuk kemudian bertemu dengan kami masa aksi pada siang hari ini. Saya berikan waktu 15 menit dari sekarang sembari kita terus menyampaikan orasi kita pada siang hari ini. Untuk abang-abang kepolisian, tolong difasilitasi. Sekian. Oke, masih semangat abang-abangku, masih semangat. Hidup Maluku satu rasa. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang KPK. Maluku satu rasa. Bapak Ibu pimpinan KPK yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan kami berdemonstrasi di depan gedung KPK ini karena kami menduga ada tindakan penyelewengan dana terkait dengan dana ganti rugi Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon yang ada di Maluku. Adapun perkara ini telah melewati proses hukum yang panjang selama 12 tahun dan sudah dimenangkan oleh ahli waris Yohanes Pisera dan berkekuatan hukum yang tetap. Di samping ini berdiri pengacara yang mewakili ahli waris yang mana telah dan capek memperjuangkan apa yang menjadi hak ahli waris. Sudah 3 tahun berlalu, janji-janji pemerintah Provinsi Maluku dilupakan, bahkan terkesan ahli waris tidak dianggap di sini. Bahkan perjanjian yang sudah dimaterialkan semua disepelekan. Sedih rasanya pemerintah yang cukup mengerti dan sangat mengerti hukum mempermainkan hukum itu sendiri. Apa yang telah dibuat, apa yang telah ditetapkan, seenaknya mereka buat sesuka hati mereka. Karena itu di siang ini kami meminta pimpinan KPK untuk dapat menerima kami
agar apa yang kami sampaikan boleh langsung mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, apa yang menjadi permintaan ahli waris seterusnya akan disampaikan oleh kuasa hukum yang mewakili. Hasil alam Maluku kami sumbangkan buat negara ini. Bicara tentang Jawa ini cuma gagahnya Kesing saja. Jawa ini di dalamnya sudah rapuh. Yang memberikan sumbangsi terbesar kepada bangsa dan negara adalah Maluku. Mari sampai ke Papua. Betul kawan-kawanku. Betul abang-abangku. Maka hari ini kami mempertanyakan kualitas dan kondisi pemberantasan korupsi. Kalau memang lembaga ini tidak lagi independen, maka kita bubarkan saja ini KPK. Tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Betul. Bagaimana? Apakah nanti di situ ada apa dulu sebagai kata negara? Kalau tidak ada titik terang kita masuk. Selesaikan. Ya betul kalau mereka Kita tidak di situ aja. ada. Kalau kurang nanti kita kirim tanya. Tambah. Koordinasi. Siapa?